Oke, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Oke, ready. Hah? Ready. Ready. Ini gimana? Oh, iya. Oke, are you ready? Ready ya. Untuk materi hari ini nggak bakalan banyak yang ini disampaikan, walaupun screennya banyak, tapi nanti di skip aja. Untuk materi hari ini sedikit sensitif ya, jadi mohon diperhatikan semuanya. Ini penting untuk keberlangsungan kita dalam mengajar. Oke, langsung saja. Ada yang pernah mendengar tentang teori humanistik? Teori humanistik? Humanistiknya ada yang pernah mendengar? Pernah? Namanya doang. Oke. Jadi sebenarnya teori humanistik ini berada di konsep atau di ranah konseling, ya. Tapi untuk hari ini kita bahas di apakah bisa teori humanistik ini diterapkan dalam proses pembelajaran. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Ada beberapa poin yang akan kita bahas ya. Salah satunya ada pengenalan nanti terkait humanistik, kemudian konsep, prinsip, manfaat dan penerapannya. Oke. Langsung saja, yang mana teori humanistik ini keberlangsungan dalam pembelajaran itu menekankan pada pentingnya potensi individu dan pengembangan diri, yang mana dengan fokus pada pengalaman belajar yang bermakna dan relevan pada siswa. Teori ini memandang siswa sebagai subjek aktif yang mana memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Ya, jadi bukan hanya kita yang nyerocos ngomong gitu, bukan hanya kita yang sekedar menjelaskan, tapi jadikan siswa sebagai benar-benar sarana pembelajaran kita gitu. Ya. Nah, yang mana dalam materi ini akan saya ambil konsep utama ya. Yang pertama itu yang tadi ya, tadi siapa yang nyeletuk humanistik itu adalah memanusiakan manusia ya. Oh, misal Akbar nanti dapat hadiah dari Mr. Rizky ya. Thank you. SD. Ya, konsep pertama ini yaitu humanistik, memanusiakan manusia ya. Yang mana bertujuan untuk mengembangkan potensi penuh setiap individu. Bukan hanya pengetahuan kognitif, tetapi juga aspek emosional, sosial dan spiritual. Gitu ya. Jadi semuanya itu kita bungkus dalam memanusiakan manusia. Kemudian konsep yang kedua di sini ada berpusat pada siswa, ya, yang mana pembelajaran tersebut berpusat pada kebutuhan, minat dan pengalaman siswa, bukan hanya pada materi yang disampaikan oleh guru. Yang mana ada sebuah teori yang disampaikan oleh Maslow ya. Kebutuhan itu ada beberapa tingkatan atau hierarki kebutuhan. Oke. Nah, di sini ada hierarki kebutuhan. Yang paling bawah itu ada fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Ini menurut Maslow ya. Jadi tidak akan sempurna tingkatan paling atas kalau yang bawahnya belum terpenuhi. Seperti itu ya, rekan-rekan semua. Nah, yang mana contohnya fisiologis itu apa aja sih? Di sini contoh kayak makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya. Itu fisiologis kita ya, ataupun santri-santri kita, siswa kita. Kemudian rasa aman, apa aja rasa aman itu? Ya sudah jelas ya. Keamanan siswa di kelas itu sudah terjamin. Ada yang dibully, tenang ada guru kita, misal tinggal lapor ke guru. Nah, itu bagaimana caranya supaya siswa itu merasa aman dan nyaman di kelas. Seperti itu, baik itu di lingkungan sekolah ya. Kemudian sosial, jangan sampai kita menemukan siswa yang pendiam ya.
udah mahasiswanya pendiam, terus kita diamkan gitu. Jangan sampai hal itu terjadi. Coba jalin komunikasi yang baik dengan siswa tersebut gitu. Kemudian penghargaan. Nah ini yang biasanya kita atau siswa itu butuhkan untuk menarik mereka supaya mau belajar, salah satunya ya. Jadi kita kasih pemantik atau kita kasih reward ya. Contoh halnya ketika penerapan dalam pembelajaran. Saya sendiri di materi Flutter, khususnya di materi Kodular kemarin itu ada materi terakhir yaitu kalkulator contohnya ya. Itu banyak screen. Jadi ada beberapa screen yang mirip gitu. Nah, kita coba screen pertama kasih contoh, screen selanjutnya coba siapa yang bisa menyelesaikan screen ini dalam waktu 10 menit misal. 5 orang pertama dapat hadiah. Itu alhamdulillah terbukti di kelas Ana yang awalnya itu sangat susah sekali ya mengikuti pembelajaran. Dengan metode itu alhamdulillah semuanya terpancing gitu buat oh ya walaupun itu hadiah cuma 1 permen. Alhamdulillah ya. Mungkin rekan-rekan semua juga sudah pernah melakukan hal tersebut ya. Kemudian yang terakhir itu aktualisasi diri. Yang mana ini lebih ke diri kita gitu ya, bagaimana caranya supaya bisa memenuhi kebutuhan semua santri-santri kita, yaitu salah satunya kita harus mengembangkan diri kita terus-menerus gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu konsep aktualisasi diri ya, yang barusan yaitu siswa didorong untuk mencapai potensi terbaik mereka dan mengembangkan pemahaman diri yang lebih mendalam. Kemudian konsep utama selanjutnya yaitu pengalaman belajar yang bermakna ya, yang mana pembelajaran dianggap efektif jika relevan dengan kehidupan siswa, melibatkan emosi dan pikiran serta memberikan pengalaman yang berharga. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa memahami ya, yang mana konsep ini tuh bukan hanya memberikan suatu pelajaran kepada siswa, tapi memberikan impact selanjutnya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir di sini sudah jelas dan sudah banyak disampaikan oleh pemateri-pemateri kita sebelumnya, itu bahwasanya peran guru itu sebagai fasilitator ya, yang memfasilitasi siswa ya dalam semua aspek pembelajaran, seperti mau itu di kelas, mau itu di materi dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada beberapa banyak prinsip-prinsip teori humanistik ya. Yang mana pertama, individu memiliki naluri alami untuk belajar. Kemudian belajar akan lebih efektif jika memiliki makna bagi individu. Betul sekali ya. Bukan hanya bagi siswa, tapi bagi kita juga. Kalau misal materinya bermanfaat buat kita, itu pasti kita fokus gitu. Sebisa mungkin kita bisa menyerap ilmu itu gitu. Dan sebagainya ya, masih ada 6 prinsip-prinsip teori humanistik. Oke, dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pembelajaran dapat menjadi proses yang lebih bermakna dan efektif. Membantu siswa tidak hanya menguasai materi, tetapi juga mengembangkan potensi diri mereka secara menyeluruh, menurut Jurnal Pendidikan. Seperti itu rekan-rekan semua ya. Oke, sebelum lanjut, ice breaking dulu bentar ya. Sampai 15 mungkin nggak terasa. Oke, langsung saja clue-nya yaitu saya minta ya. Clue-nya saya. Oke. Langsung saja kita lanjut ya supaya tidak berlama-lama. Coba semuanya berdiri dulu. Satu, 2, 3, 4, 5. Terima kasih kepada Mr. Rehan, Tariana, dan Ustaz Dedi. Clue-nya saya minta. Kalau saya gak ngucapin saya minta, teman-teman gak usah lakukan. Ya. Udah mulai. Oke, fokus. Clue-nya saya minta. Oke. Oh, kemarin udah. Thank you. Oke, coba angkat tangan semuanya. Saya minta angkat tangan kanan semuanya. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri.
Oke, turunkan. Saya minta turunkan. Oke, sekian ya. Singkat aja. Karena materinya masih banyak. Lanjut ya. Aduh. Nah, ini untuk manfaatnya teori humanistik dalam pembelajaran ada 5. Saya singkat saja ya. Sebenarnya banyak manfaat-manfaat yang dapat kita temui ya di lingkungan belajar kita. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa, itu sudah jelas ya. Kalau misal kita sudah menerapkan teori humanistik ini. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa. Gitu. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, membantu siswa mencapai potensi penuh mereka, menciptakan lingkungan belajar yang positif dan suportif. Ya, ini manfaat-manfaatnya. Kemudian poin terakhir yaitu penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Nah, yang mana pertama itu yang tadi ya, penerapannya salah satunya itu memberikan reward kepada siswa. Kita sudah tahu impact-nya seperti apa ya kalau kita memberikan reward. Tapi ada minusnya. Salah satunya itu siswa jadi apa namanya? Berharap ya. Setiap materi itu setiap kita masuk, wah ada reward nih. Kan kita boncos kalau setiap hari ada reward kan. Kecuali ada apa namanya? Dana dari sekolah gitu lah ya. Itu beda cerita, mungkin tiap hari ayolah gaskeun gitu. Nah, ini memberikan reward kepada siswa. Jangankan siswa gitu ya. Kita juga kalau semisal ada materi-materi di luar terus ngasih reward itu kita tertantang gitu buat mendapatkan reward itu. Kemudian hindarkan tekanan pada lingkungan belajar. Ya, sebenarnya di setiap diri kita beda-beda cara proses pembelajaran gitu ya, cara proses menyampaikan pembelajaran itu beda-beda. Tapi apa namanya, mungkin kita bisa menyamaratakan gitu ya, bagaimana hasil akhirnya terhadap siswa. Salah satunya itu ini ya, jangan sampai siswa itu tertekan gitu. Walaupun tugasnya banyak, tapi bagaimana caranya kita bisa membuat siswa merasa enjoy di kelas kita, merasa walaupun tugas banyak santai aja gitu kan. Dan lain sebagainya. Kemudian berikan kesempatan untuk mengembangkan diri. Ya, yang tadi itu apa namanya, dikasih challenge gitu ya. Itu insya Allah bisa salah satu proses untuk mengembangkan diri siswa. Jangan kita suapin terus gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu fasilitasi dengan sumber belajar yang beragam. Metode pembelajaran yang unik, kreatif gitu. Tiap hari pasti beda gitu ya. Mau itu outdoor, mau itu indoor gitu ya. Kemudian metode-metodenya yang aktif, kreatif dan lain sebagainya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, ini hanya sharing session ya. Nanti kalau misal ada hal yang kurang berkenan bisa searching sendiri ya. Karena ini bukan di bidang saya, mungkin bisa tanya ke Kak Dede gitu ya. Di bidang BK konseling ya. Saya akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya lanjut ke MOM pekan lalu. Enggak